Bro, spill aja langsung, per bulannya lu narik berapa dari Clipo tiap bulan? Per bulannya sih rata-rata itu di atas 10. Cuman pernah satu waktu itu karena lagi hype-nya pernah 30. Sebulan 30? Iya. Kalau misalnya katakanlah dulu 1 bulan saya dapat 1,6 dengan kerja setiap harinya 12 jam, misalnya dibandingkan sama sekarang mungkin 1,8 cuman 3 hari, 4 hari, 5 hari. Kaget tuh kok ini anak kayak di rumah doang nggak ngapa-ngapain kelihatannya, tapi kok bisa ini penghasilannya lumayan gitu. Akhirnya Menurut kalian semua orang bisa jadi clipper nggak? Atau terbatas? Oh, anak muda doang atau? Enggak sih, semuanya udah bisa kok dong. semuanya bisa jadi clipper. Asalkan ada HP, internet, akal bisa. Tapi yang membedakan antara pemula dan yang sudah lama tuh biasanya sense. 100.000. Tarik tunai clipper. Lu berapa bro? Akumulasi nih, kalau paling akumulasi Yugisi nih. Kali berapa? Kali lima. kali 5. Iya. 100.000 dong. 100.000. Clipper. Nah, ini satu hal yang lagi hits banget sekarang. Tiap kali gue bahas clipper, kayaknya banyak nih yang tertarik sama topik ini. Nah, akhir-akhir ini gue juga sering bahas tentang komunitas gue, Clipo. Dan bagaimana potensi teman-teman di sini yang mau coba-coba jadi clipper, bisa banget di Clipo. Tapi untuk membuktikan sebenarnya ya, industri clipper ini benar-benar bisa menghasilkan atau enggak, gue udah undang langsung 2 clipper yang udah berhasil menghasilkan dari Clipo. Mereka berdua ini clipper-clipper jago kita di Clipo ya. Bro, boleh bilang gitulah. Halo teman-teman. humble banget. Jadi gak enak. Bro, boleh kenalin diri nggak? Mungkin dari lu dulu, baru lu bro. Oke. Boleh dong. Halo, saya Rido. Saya clipper di Clipo. Oke. Selain itu bro, maksudnya kan sekarang lagi kuliah kah, lagi kerja kah? Oh, untuk sekarang sih fokus full time di clipping. Tapi sebelumnya itu emang saya basicnya itu di perfilman. Jadi saya ini director sama scriptwriter. Yang benar bro. Serius cuman beberapa kali juga kayak ngambil job-job weddingan gitu kan. Pantes clippingnya naik. Pantes. Udah langsung nih, nanti satu-satu ya. Bro, spill aja langsung, per bulannya lu narik berapa dari Clipo tiap bulan? Per bulannya sih rata-rata itu di atas 10. Cuman pernah satu waktu itu karena lagi hype-nya pernah 30. Sebulan 30? Iya. Gua aja nggak tahu ada clipper gue yang sebulan narik 30 juta dari Clipo. Apalagi kampanye waktu bagus tuh. Keren. Dapet. Oke, berarti sebelumnya di industri film pernah ngurus wedding juga dan akhirnya sekarang memilih full time jadi clipper. Benar ya? Iya, betul. Oke. Kalau bro? Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Wildan, tinggal di Cianjur. Pekerjaan sebelumnya saya di bidang F&B, food and beverage. Iya. Lebih tepatnya ke cafe atau resto. Pada saat itu saya berpindah ke clipper full time, sampai sekarang full time clipper tuh perpindahan karena di rumah tuh adik udah pindah kuliah keluar kota dan orang tua tuh nggak ada teman. Oke. Nah, dari sana saya mutusin buat kerja di kampung lagi di Cianjur. Tapi kan saya udah pernah hampir semua nyobain ya di kampung halaman saya tuh. Ya ternyata kebanyakan di bawah UMR banget dan itu kerjanya capek banget. Oke. Karena saat itu saya punya device yang cukup memungkinkan saat itu. Nah, saya tuh explore dan ternyata wah kayaknya clipping ini jadi industri enak nih buat kedepannya. Saat itu memperdalami dan sampai sekarang masih full time jadi clipper. Dulu di F&B itu berarti sempat keluar dari Cianjur kemana? Cianjur, Jakarta, Bogor, Cianjur, Jakarta, Bandung itu pernah. Sebagai? Sebagai head barista, leader juga pernah. Oke, nah jadi dari barista sekarang jadi clipper. Betul. Emang boleh di-spill nggak dulu kalau misalnya di Cianjur gitu ya, nyari kerja, standar gajinya deh yang lu pernah dapetin? Iya, boleh. Nah, kebetulan di Cianjur itu dibilang baru-baru banget saya mendalami experience saya sebagai di barista gitu. Jadi bisa dibilang oke, masih barista biasa aja gitu. Nah, itu tuh per bulan cuma 1,5 1,6 aja. Kerja 12 jam. Kadang itu pun waktunya kepotong. Entah itu makan gak tahu dilupain lah, istirahat gak tahu kenapa, bener-bener nguras tenaga dan waktu banget pokoknya kok. Nah, dari sana meskipun saya naik jabatan sebagai head bar, ya tetap kalau misalnya kotanya ya Cianjur kayak gitu, tetap paling mentok berapa sih, 18, 19, kerja malah lebih gila gitu kan.
sampai saat itu saya nyari solusi, oke lah di luar kota deh boleh, Bandung sama aja, Jakarta sama aja. Jadi nggak ada solusi pasti. Setelah itu makanya saya oke lah kayaknya harus memperdalami satu industri aja. Waktu itu karena memang udah ada device juga, hasil sendiri juga, kayaknya nggak salah pilih deh. Tetap pastiin full time menjadi Clipper dan sampai sekarang. Mantap. Gitu. Nah, tapi akhirnya sekarang ini kan udah bisa menghasilkan nih dari Clipper ya. Betul. Tuh. Gue pengen tahu nih masing-masing dari kalian merasa dengan adanya penghasilan dari Clipper ini, boleh diceritain nggak seberapa berubah gitu loh hidup kalian sejak mulai jadi Clipper? Tuh. Aku kan dulu kan sebelum jadi Clipper ini kan freelance ya kan tadi dibilang itu kan, Iya. film gitu-gitu kan itu nggak nentu ya. Soalnya apalagi kerjaannya tuh di rumah doang. Jadi terus orang rumah tuh kayak ini kok orang nggak kerja-kerja. Oke. Sampai kayak risih gitulah. Sekarang lo juga di rumah dikira nggak kerja juga bro. Iya Nah, bedanya kalau sekarang ini kan dari hasil jadi Clipper, akhirnya tuh pernah satu waktu saya tunjukin ke orang tua nih hasil dari clipping. Padahal dulunya orang tua ngiranya nih anak di rumah doang ngapain? Iya. Terus Kaget nggak? kaget kok nih anak kayak di rumah doang nggak ngapa-ngapain kelihatannya, tapi kok bisa ini papa penghasilannya lumayan gitu. Akhirnya sekarang tiap ngelihat saya di rumah di kamar dihitung kiranya saya lagi kerja. Oh, oke. Padahal sekarang kalau di kamar udah nggak kerja lagi. Nggak gitu juga ya. Tuh, potong. Kalau lu bro gimana? Wah pasti jauh banget sih kalau misalnya dibandingin dari kerja F&B ya. Karena mungkin saya pernah berpikir dulu kalau Gue juga nggak apa-apa. aduh nggak boleh kurangi. sorry. Nah jadi saya biasanya dulu tuh mikirnya karena F&B itu oke, mungkin kedepannya bisa lebih berkembang juga dengan seringnya experience saya di sana. Cuman saya pikir kayaknya monoton dan lama banget gitu kan. Sampai akhirnya ketemu nih industri Clipper ini. Kalau misalnya dibandingkan penghasilan dari F&B sama Clipper sekarang wah jauh banget sih kok. Itu jauh banget. Kalau misalnya katakanlah dulu 1 bulan saya dapat 1,6 dengan kerja setiap harinya 12 jam. Itu pun formalitas doang, itu pun kerja pasti doang, nggak tahu lebihnya gimana. Kalau misalnya dibandingkan sama sekarang mungkin 1,8 cuman 3 hari, 4 hari, 5 hari. Agak sombongnya udah mulai Gitu. keluar nih. Kalau Seneng misalnya gua. lagi Tiap pagi udah ngeliat notif aja nih, udah cair, udah Iya. cair. Oh, gitu. 99 bisa cair gitu. Jadi nggak risau. Itu kondisinya sekarang dengan Clipo kita masih belum web. Nah, Belum. kan kalau Iya, web belum. pencairannya tiap hari bisa tuh. Harusnya Makin lebih makin. gacor. Pasti bisa. Iya. Jadi karena sekarang itu kan di Clipo kita masih transferannya sistemnya manual. Iya. Nah nanti di bulan depan kita udah pakai web. Jadi teman-teman yang mau narik, jadi kalian yang nentuin kapan mau gajian. Ya Contoh, betul. kan nanti masuk tuh ke saldo. Ya. Mau hari ini narik ya hari ini gajian. Mau disimpan dulu, Enak. ya entar-entaran gajiannya gitu kan. Iya. Wih, Malah tetap naik lagi kan kalau disimpan juga viewsnya naik lah kayak jadi passive income kita juga tuh enak. enak lumayan. Jadi Lumayan. memang di Clipo itu ya dari awal itu tujuannya ya emang supaya banyak orang bisa berubah lah bahasanya hidupnya. Betul, Karena kan betul. kita itu cuma mempertemukan Iya. antara brand sama Clipper yang memang berbakat lah. Iya. Tapi menurut kalian ya, untuk seseorang jadi Clipper yang jago dan bisa ngehasilin ya bro, itu butuhnya apa sih gitu loh? Karena banyak yang mungkin ya, tadi kita juga cerita teman-teman kalian juga banyak yang mungkin coba-coba sekali nyerah. Iya. Ya. Atau bahkan nggak coba sama sekali. Apa yang membuat seseorang jadi Clipper jago gitu loh? Oke. Sebenarnya sih ini yang penting itu pertama mau nyoba, mau belajar, mau adaptasi. Kebanyakan tuh orang-orang nanya doang, gimana caranya bisa dapetin penghasilan segini. Tapi pas udah dikasih tahu dari A sampai Z, ya udah mentok di situ doang. Mereka tuh nggak ada aksi sama sekali. Kadang tuh itu yang bikin orang-orang tuh susah buat ini kan buat maju lah, buat berkembang gitu. Ngeluh Padahal kayak kita pun juga awalnya kan sama dari industri ini juga bingung kan, ini industri yang kayak gimana, masih meraba-raba. Cuman akhirnya karena kita cari tahu, kita belajar dari sana ke sini, akhirnya kita nemu formula yang pas, nemu gimana caranya yang tepat buat naik gitu sih. Tapi di awal nggak langsung naik kan? Enggak dong, pasti. Di Kita awal. juga adaptasi juga tetap. Di awal-awal pun pernah ngerasa stres nggak FYP. Nah, Wah, itu. Clipper itu tuh anehnya, uniknya kita tuh pusing kalau nggak FYP. Iya dong. Ya, mental itu. Wah. Tapi pernah. Pernah beberapa kali, dan pasti. ada temen juga yang sampai ini kena mental gitu-gitu lah. Nah, tapi kan kalian akhirnya membuktikan nggak
maksudnya bisa rutin, bisa konsisten menghasilkan. Iya, Ya, paling itu yang penting sih resiko asalkan itu konsisten, rezeki pasti jalan sih, pasti ngalir. Oke. Bisa harusnya tuh. Memang kebanyakan pemula tuh dia tahu ternyata mereka bisa dapat penghasilan segini nih. Mau nyoba Setelah nyoba udah tahu ternyata pusing. Kok ternyata stuck. Ya berarti ada yang salah di elunya. Coba perbaiki, coba evaluasi. Kebanyakan udah tahu viewsnya stuck, ininya susah gimana cara ngeditnya. Udah aja selesai, beres selesai. Alasannya karena apa? Karena capek, nggak sama kayak orang lain. Padahal kan proses Iya. harus terus diasah. Sama. Proses harus terus konsisten gitu Satu kan. lagi yang paling sering kita temuin itu orang-orang banyak kan minder dulu. HP saya kentang, saya nggak ada gadget. Nah, Ya, itu alasan Tapi benar juga nggak? tuh. Maksudnya untuk jadi clipper yang baik harus punya iPhone, benar apa nggak? Enggak sih. Nggak Pakai sepenuhnya HP betul apapun yang kamu punya bisa kok. Bisa. Tetap dapetin cuan dari Device Clipper. internet udah cukup. Iya, modal internet, modal HP aja gitu, buat modal internet buat upload, modal HP buat ngedit, udah. Udah. Tapi kalian dari awal pakai iPhone nggak? Enggak. Aku ada Android. Dari awal Android Kalau saya Android. sampai sekarang. Sekarang udah sekarang beli udah iPhone. Kebelinya dari clipping lagi. Bener nggak? Iya. Dari Clipo nggak? Iya, Dari Clipo langsung juga. kok. Oh, dua-duanya beli iPhone dari Clipo. iPhone saya baru banget ini dari Clipo 2 minggu yang lalu ini. Mana? Coba. iPhone. Ini Hi. saya di bawah ini tadi. iPhone, ini HP yang lama. Iya. Oh, 2. 2. Oke, berarti awalnya dari HP yang itu. Awal ini. editnya. Itu apa kalau boleh tahu? Infinix Note Infinix. 11. Ya. Oke. Ini 2,5an paling. Oke, sekarang upgrade jadi Ini iPhone 11 Pro Plus nambah spek laptop yang 10 up tuh di rumah ada sama monitor dan lain-lainnya. Nah, itu dari clipping juga. Bro. Kalau lo awalnya apa? Awalnya HP juga sama Infinix juga. Sekarang udah upgrade iPhone, terus ada satu HP lagi. Jadi total 3. Makanya buat upload. makanya teman-teman ini gua serius loh, ini gua kasih tahu ya. Kebanyakan itu orang, aduh aku sebulan belum ada hasil, 2 bulan belum. Lu lihat nih teman-teman kita di sini ya, Iya. sebulan double digit. Lu 3 bulan pertama kagak ada hasil pun di bulan keempat baru ada hasil, ketutup tuh 3 bulan lu kagak Iya, ngapa-ngapain, betul. bener nggak? Betul. Kan itu logikanya. Nah, makanya buat teman-teman di sini jangan jangan menyerah terlalu cepat dan Nah, itu. jangan Iya. mau-maunya doang gitu. Itu kebanyakannya sih. Oke, nah gue penasaran nih bro. Kan sekarang ini Clipper punya banyak pilihan ya selain Clipo nih ya. Iya. Ya, server. Server-server itu banyak, ada website, ada apa gitu ya. Iya. Kenapa kalian memilih di Clipo? Satu, di Clipo ini nggak ada jangka waktu, jadi kita bebas tuh. Dari buat para pemula itu lumayan bikin nyaman banget. Soalnya kan ada waktu buat belajar lah. Kadang kan di beberapa tempat tuh ada yang dibatasin maksimal berapa hari itu videonya. Harus klaim. Ya harus Ya. klaim. Kan kadang kan susah juga kan buat pemula buat mencapai minimum views. Sama kan yang namanya video TikTok, makanya nih yang ngasih batas waktu, ini pendapat pribadi ya, izin. Yang ngasih batas waktu untuk clipping gitu loh. Ya. FYP itu kan nggak langsung hari pertama Iya, gitu loh. betul. Banyak loh video Ya. 7 hari kagak FYP, hari ke-8 meledak view-nya jadi jutaan. Iya. Gimana itu nggak bisa di. Ya nggak bisa kita Nggak kontrol. bisa Ini, kita kontrol gitu. dan nggak bisa diklaim juga sih kalau itu. Oke, itu yang pertama tuh, nggak ada batas waktu. Yang kedua no potongan, itu udah enak banget. Jadi, No fee itu udah no potongan. paling jadi kalau kita mau cairin 5 juta kita dapat 5 juta. bersih. Enak Bersih. banget Clipper di Clipo, yang boncos siapa? Cliponya. Nggak apa-apa. Karena gini, karena di fokus gua sekarang itu ya di Clipo ya. Ini industri baru gitu loh. Nah ini mungkin gue juga mau share juga ke teman-teman. Kenapa Clipo itu 0% potongan? Karena kita industri baru ya. Orang baru mau jadi Clipper. Kalau udah dipotong-potong, kan semangatnya turun. Itu menurut gue ya. Iya. Semangatnya turun. Kenapa? Karena dia lihat, aduh, udah ngedit susah-susah, udah berharap pas mau nari duit ceder kepotong gitu kan. Jadi kan apa ya, motivasinya jadi turun lah. Iya. Iya. Nah, sedangkan ini industri juga masih baru. Kalau kita ibaratnya jangan terlalu cepet nyari duitnya deh. Duitnya banyak kok di belakang gitu lah. Yang penting para clipper ini semangat dulu. Tuh. Karena kan tugas kita sekarang itu masih bikin orang yang nggak tahu Clipper mau coba jadi Clipper loh. Iya. Gitu. Cukup pemerintah deh yang narik pajak, lu jangan narik pajak. Gitu dia. Goreng. Itu dia. Ya, Bahaya buat lah. Gitu ya. di FYP itu ya. Langsung. Gue pengen nanya nih. Jadi ini mungkin
tujuan dari podcast ini supaya teman-teman Clipper di sini dapat insight dari kalian yang udah proven rutin menghasilkan. Nah, pemilihan campaign. Kalau di kalian itu ada jenis-jenis campaign yang memang kalian lebih suka kerjain, lebih menghasilkan, atau oh enggak kok kalau misalnya skill Clipper kita itu udah jago, mau semua campaign apapun itu juga pasti bisa kita embat. Menurut kalian gimana? Kalau aku sih biasa, aku ini kalau pemilihan campaign tuh satu milih campaign yang aku suka. Kenapa? Karena kalau kita suka tuh kadang kita suka enjoy gitu ngeditnya, bikinnya. Yang kedua cari yang CPM tinggi kan nggak ini juga kan nggak menutup kemungkinan kalau CPM tinggi kan penghasilannya juga makin tinggi. Itu. Yang ketiga siapa yang diklip. Kadang kalau yang diklip itu fenomenal, terkenal atau kontroversial itu kan lebih gampang naiknya. Oke. Kalau aku gitu. Dari semua campaign yang pernah ada di Clipo, rekor narik paling gede itu dari campaign siapa? Koleo waktu Koleo sih kalau selain gue awal-awal. misalnya, selain gue. Oh, kalau selain Koleo paling Ini. Yugi sih. Siapa? Kalau saya Yugi sih. Koleo juga ya. UGC, oke. Iya. Kalau aku ini Rizukari sama musik. Oh iya, yang musik kemarin. Sama ini ada yang private itu tinggal diklaim. Tinggal diklaim. Jangan itu. Tinggal diklaim Oh iya gitu. juga ya. Kita ada private campaign teman-teman sekarang. Jadi Clipper yang jago itu kita ada komunitas yang lebih sempit lagi gitu ya. Dimana ini memang udah kita pilih orang-orang yang kita percayalah. Nah tujuannya apa? Tujuannya itu untuk bantu brand-brand yang mungkin dia nggak mau gitu loh. Campaignnya diumumkan di publik. Cocok. Bayarannya lebih tinggi. Tapi ya kalian harus buktikan kalau kalian itu pantas Iya. dan bisa masuk ke dalam private campaign itu. Ya, jadi buat teman-teman di sini rajin-rajin lah clipping di Clipo sampai kalian bisa join ke private campaign. Wih, Betul. keren tuh. Privilege tuh. Coba, gue pengen tahu juga kalau dari lu gimana? Campaign apa yang lu suka? Oke. Kalau semisalnya pertama yang saya lihat tuh betul hampir sama sih kayak Do ya. Saya lihat biasanya dari yang campaign yang saya suka dulu. Kalau semisalnya diurutin dari pertama sih sebenarnya film dulu kalau saya pribadi. Iya, kita nggak ada film lagi di Clipo. Tolong dong. Sun. Dong Pak sutradara, director, artis, aktor, tolong dong lempar ke Clipo. Iya. Panggilan Habis tuh buat langsung. semua production house Iya. harap merapat ke Klipo kan. Lu kan anak film. Iya. Tolong dong kenalannya Seminggu bawain nih, ke Clipo. seminggu bisa langsung lah lulus. nanti lah. Oke. Nah biasanya film. Yang kedua opsional sih sebenarnya. Pokoknya yang pertama tuh pasti film, kedua opsional apapun. Nah dari keduanya itu saya lihat influencernya siapa, kampanye siapa, dan lihat sedikit profil dianya siapa gitu. Kalau misalnya dapat dan enak buat dijadiin hook, nah biasanya langsung tuh disikat. Oke. Entah itu edukasi, entah itu podcast, entah itu produk. Selama si produk atau si influencer itu enak buat dijadiin hook, isinya menarik, sikat aja sih. Berarti kalian juga mempelajari materinya dulu dong sebelum clipping. Iya, Betul, iya kita tonton dulu. Oh banyak loh yang nggak seperti itu. Banyak yang oke, ada konten apa udah dia langsung posting apa adanya. Oh, gitu. Tiba-tiba pas nggak FYP, bang kenapa videoku nggak FYP bang? Ngeluh gitu. langsung ya. Banyak juga yang ngeluh kayak gitu, yang nanya-nanya kayak gitu. Kenapa pas kita cek ternyata dia tuh nggak tahu apa yang dia clippingin. Iya. Iya, karena kan gimana ya, kayak contoh kita diskusi begini nih. Kan lo harus nyari dong bagian yang Tuh. bisa dijadikan pembuka, bagian yang bisa dijadikan penutup Iya. gitu loh. Nggak mungkin gue lagi ngomong di tengah-tengah kalimat dipotong dari sana. Orang nggak nangkep Iya. dong Iya, lo lagi betul. bahas apa. Iya. Oke. Nah, jadi biasanya nih boleh share dong kalau versi kalian. Gimana kalian nyari momen-momen yang ini nih bisa viral nih, bisa FYP nih. Ada beberapa cara sih. Kalau aku yang pertama itu minta bantuan Gemini. Oh, Itu buat cari golden moment. Karena kan kadang nggak bisa semua podcast kita tonton dari awal sampai habis kan. Iya. Apalagi yang podcastnya itu berjam-jam, 1 jam, 2 jam. Itu yang pertama. Buat yang kedua, kalau misalkan campaign itu udah berjalan, saya biasa carinya tuh by hashtag. Karena by hashtag tuh suka kelihatan tuh video-video mana yang lagi naik. Terus kita cari ini bahannya lagi ngomongin apa. Baru abis itu kita copy lagi ke Gemini. Kita tanya ini part yang ini tuh ada di menit berapa. Timelinenya Baru berapa. kita download, kita potong, kita edit, kita tambahin hook biar orang makin tertarik sama headline. Biar orang makin tertarik buat nonton. Abis itu kita posting. Oke. Ya recreate gitu Gitu. bisa tuh.
Oke. Kalau dari lu gimana bro? Ya, pertama kalau misalnya hal pertama saya biasanya karena udah dapet sense-nya biasanya dilihat manual dulu kalau saya pribadi. Kalau misalnya katakanlah 1 jam, oke saya lihat menurut saya pribadi dulu. Nah itu saya lihat dulu dari benar-benar awal banget sampai akhir dan saya catat kalau misalnya memang itu ada golden moment saya catat dulu. Nah setelah itu baru saya telusuri hashtag wajib dan apa yang rame. Kalau misalnya memang salah satu golden moment ini yang udah saya catat itu berhasil berarti saya recreate terus ulangin ya fokusin ke sana gitu. Nah tambahin hook, headline, isi menarik lagi, udah repeat aja terus. Tuh. Karena biasanya kan mungkin karena kenapa saya pakai cara yang itu kok. Beberapa campaign kan ada yang harus pakai footage yang diklip tuh harus ini, nggak boleh di luar dari footage yang udah dikasih kan. Nah, salah satu caranya kan biasanya literasi sendiri, cari golden momennya sendiri. Kalau misalnya memang si video itu keulang ada yang naik juga, nah itu kan kita ada kesempatan buat recreate. Nah itu juga jadi salah satu cara buat nyari golden moment yang enak karena isinya menarik, mungkin karena kontroversial hooknya juga enak. Nah itu salah satu cara saya ini juga. Yang enak tuh kalau videonya udah ada yang naik, misalkan udah ada video yang naik di hashtag itu, jadi kita tinggal recreate aja, tinggal kita amati, kita tiru, kita modifikasi lah dikit-dikit. Ntar kalau topik pembahasan itu udah naik, kita ngupload kita juga ikut naik gitu. Atau bahkan ada yang naik videonya, terus kita hooknya lebih powerful, headline kita lebih powerful, meskipun isinya sama, kadang lebih naik dari sebelumnya. Video yang rame sebelumnya 200.000, terus kita contoh isinya aja gitu. Pakai style kita, pakai hook kita, pakai headline kita, kadang kita yang 1 juta, yang 500.000 bisa lebih gede. Tuh, asal kita tahu tekniknya aja. Nah ini semua teknik-tekniknya udah langsung dibeberin teman-teman. Menurut gue ini podcast ini bakal jadi kayak video wajib Clipper Indonesia sih. Jadi makanya itu enaknya join di Clipo. Oh BTW kita di Clipo itu juga ada edukasi rutinnya. Betul. Dan kalian juga ada bantu di sana ya? Iya. Bantu. Kita ada live semuanya. editing tuh di hari Senin, Rabu, Jumat. Untuk hari Senin itu Ray yang bawa, itu dia pakai laptop. Untuk Rabu dan Jumat itu pakai HP. Handphone, iya. Itu free teman-teman. Ya dan makanya gini, BTW ya, ini teman-teman gue share gue buka-bukaan aja ya. Jadi Ray, BTW namanya itu Wildan tapi di Discord itu Ray. Jadi biasa kita panggil Ray ya namanya. Dan Rido di sini kita itu sebenarnya nggak ada deal-dealan khusus untuk gimana banget kalian jadi edukator sebenarnya. Bahkan sebenarnya mereka yang nawarin diri dulu untuk mau bantuin Clipo. Bener ya? Betul. Nah, ini cerita yang menarik sih. Bro, gue kan nggak minta bantuannya pada saat itu ya. Kayak, tapi kenapa kalian mau bantu Clipo gitu loh, kayak jujur nih kita terbantu banget, makanya ini gue berterima kasih banget. Discord kita dirapiin, bot Discordnya dibuatin, channel dan lain-lain, channel dibuatin, mereka juga tiap kali ada masukan masukan juga dikasih, ada member-member baru masuk diarahin. Iya betul. Kenapa gitu loh? Nah kalau bro, dari pertama kali Clipo buat kan 1 bulan banget tuh, baru-baru banget dan belum ada eksklusif dan lain-lain tuh kan. Nah, saya sebagai full time Clipper di sana tuh kan street ya, dalam artian wah kemana aja nih nyari server yang bagus, nyari server campaign yang cocok. Pada akhirnya ada teman juga yang ngajakin, yuk ada nih servernya Clipo baru banget, terus gak ada potongan dan lain-lain. Wah emang serius? Terus siapa kampanyenya? Kohleo. Wah itu mah gampang dong naiknya. Disikat lah dari sana. Pada akhirnya ya biasa aja gitu ya. Oh ini Kohleo Given kayaknya nggak terlalu ke distract juga lah lagian. Kayaknya kalau saya ngechat juga kayaknya nggak dibalas deh. Nah waktu itu approve aja terus biasa kampanye naik lah. Kayaknya ini banyak takut ada hal yang aneh-aneh dan gimana-gimana nih. Terus kita approve aja kali ya ke Kohleo nyobain. Ternyata pihak dari Kohleo juga enak buat didiskus nih, kayak makanya saya pribadi kan langsung ke approve kan. Oh gimana kalau misalnya gini-gini, akhirnya kenal Evan, kenal Bang Aldi, masuk tuh selek sampai sekarang deh. Jadi saling enak tuh. Ini loh sebenarnya kemarin ini loh, itu gitu. Intinya kalau dari POV gua nih ya teman-teman ya, karena kalau nggak salah dari Bro Wildan ditanyain, kita tanyain ke banyak Clipper kita kan, ada saran apa, ada input apa. Salah satunya yang mau ngasih saran itu dari Bro Wildan sendiri, dan akhirnya kita tampung kan. Dan pada saat itu
gue langsung call ya atau gimana ya? Iya waktu itu? call. Iya Jadi kita langsung call. ya jadi waktu itu tuh Koleo ada sempat rencana kalau misalnya ke depannya itu ada private campaign. Nah sementara waktu itu di Klipo yang mungkin Koleo tahu cuman Bang Aldi sama Evan aja. Nah sementara Bang Aldi dan Evan itu kurang tahu dalam private campaign. Nah makanya Aldi dan Evan tuh ngasih rekomendasi ini ada nih kenalan. Iya Nah, iya. langsung lah saya approve. Gimana kalau gini Tapi gini. kenapa lu mau bantuin ngerti itu gak kan. sih kayak Iya, ngurusin iya. server, bikin bot. Itu kan satu nih kita kan nggak bayar, nggak ngasih Iya, reward iya. apapun. Tapi kayak lu kan capek gitu, habisin waktu, habisin tenaga. Kenapa mau bantuin? Klipo? Potensial Klipo buat jangka panjangnya guys. Itu harus didapat nih. Iya makanya kalau dari gue sih gue lumayan kaget. Maksudnya pada saat itu ya gue langsung berpikir wah berarti kita di Klipo itu udah do the right thing gitu. Kita udah membangun sesuatu yang punya arti. Kenapa? Karena Clipper kita tanpa kita mintain, tanpa kita kasih reward yang bagaimana Iya. mau gitu Iya, loh. loyal. Bantu kita grow. Jadinya ini lebih dari komunitas yang Ya. tim Klipo Yang- bangun sendiri, iya. tapi kita build bareng-bareng dengan Clipper kita. Ya, bahkan kekhawatiran para member dan sekarang yang eksklusif berempat juga kalau kadang oh gimana ya ini orang ini berbahaya gak ya? Tapi kalau campaign ini gimana ya? Ini ada laporan ini gak? Se-approach gitu loh. Iya. Jadi Karena takutnya ya Klipo ini server berharga Iya. loh. Iya. Takutnya Sama- item atau gimana kan kedepannya nggak tahu kalau misalnya ada ngehandle orang yang nggak bener dan gimana sampai ke sana. Sama nambahin dikit sih dibanding yang lain tuh Klipo yang paling enak lah buat nongkrong, orang-orangnya asik. Kalau Nah. ditanya pun orang-orangnya ini gitu niat buat ngajarin gitu. Iya, Makanya enak. kemarin pas bulan puasa pun kita nongkrong tuh sampai sahur. Itu Gitu. Jadi bener-bener tempat nongkrong lah. jadi bener-bener tiap hari itu nongkrong di situ, ngobrol-ngobrol, nanya-nanya kan ada bahan apa gitu. Yuk diskusi bareng dan ngobrol. lain-lain. Bahkan selain kita juga berempat yang eksklusif yang Rolls biru yang hijau itu antusias buat Iya. ngebawain. Oh boleh nih ada yang bertanya lagi gak? Itu tanpa disuruh dan tanpa dibayar juga mereka. Mungkin karena entah nyaman entah apa di Klipo kerasa lah vibesnya. Iya. Makanya Nah doain. itu gue thank you banget sih buat teman-teman di sini yang udah bantuin Klipo build dari awal karena kan kita lumayan growth-nya itu lumayan cepet gitu loh. Kayak Iya. dari berapa belas ribu member sekarang 90-an ribu itu dalam waktu beberapa bulan doang. Iya. 3-4 bulan ya. 3-4 bulan, 3-4 bulan. Nah itu kan Tiga kenaikannya luar biasa tinggi kan. Iya cepat. Itu pun si naik yang puluhan ribu itu sebelum ada Yugisi loh itu tuh. Apalagi Sekarang kalau misal UGC kita juga belum yang jalan-jalan banget udah Iya. 90 ribu. Iya. Iya Gitu. juga Wah, sih. kalau tuh udah ini makin banyak Nah ini. kalau misalnya udah ada yang garap, kayaknya makin puluhan ribu Nah kayaknya tuh, tuh. makanya teman-teman bantu habisin anggaran UGC-nya Klipo nih biar kita Tuh. growth-nya makin kencang. CPM gede. siap. Ya nanti kita gedein. Nah, oke, Gue balik lagi ke topik perkliperan ya nih bro. Kalau dari kalian sendiri, pandangan terhadap industri clipper ini seberapa menjanjikan sih? Karena kan banyak orang itu dalam artian itu takut gitu. Takut itu gini loh. Ini kan industri baru. Bulan depan entah masih ada lagi nggak? Tahun depan entah masih ada lagi nggak? Kalau dari kalian pandangannya gimana? Sebenarnya kan buat industri clipping ini kan udah ada sebenarnya dari tahun lalu kan, dari pertengahan tahun lalu, akhir tahun lalu. Cuman emang di tahun ini tuh ya lagi meletek-meleteknya. Jadi industrinya mulai tumbuh, terus juga banyak campaign-campaign yang masuk. Banyak campaign-campaign yang masuk, brand-brand yang masuk, itu juga dia berani spend duit, berani naruh duit, CPM-nya tinggi. Nah, makanya itu tahun ini tuh momentum karena itu. Terus ya mungkin kan karena industrinya udah mulai berkembang, nanti mungkin ini ada adaptasi lagi gitu. Jadi ini yang pas momen yang tepat sih. Nah kalau menurut saya sih kedepannya masih ada malah menurut saya Clipper bakal semakin dikenal sih karena logika saya sih kalau misalnya untuk sekarang ya itu saya kalau misalnya kita ngadain iklan entah itu produk ataupun kita sebagai influencer langsung dari platform kiri kanan terus kita nge-add dalam satu video oke, sekian ratus ribu sekian juta itu satu video itu pun entah audiensnya kena nggak tahu enggak tapi kalau misalnya Clipper katakanlah kita udah nyiapin footage atau bahannya terus kita satu video aja deh itu berapa puluh ribu Clipper yang ngeklip terus ada yang FVP ada yang meledak juga tetap kehitung tetap kesebar juga dan si budgetnya juga tetap balance juga gitu influencernya nggak terlalu banyak ke Clippernya juga dapat jadi kalau misalnya dibandingkan
buat kedepannya produk entah itu influencer ataupun apapun itu pakai jasa Clipper harusnya jauh lebih mantap daripada ads langsung, iklan langsung. Logikanya gitu sih harusnya. Terus kalau diperhatiin juga tuh sekarang brand-brand dibanding pasang baliho, pasang pamflet di mana-mana, sekarang mending dia hire KOL, terus hasil videonya itu disebarin ke Clipper yang edit, baru disebarin lagi, itu kan jadi lebih gede, lebih luas jangkauannya. Jauh banget harusnya. Nah itu. Gue penasaran nih, kalau dari kalian sendiri ada ini nggak, ada merasa misalnya nih, kita kan Clipper di Clipo itu kan sekarang kita bisa ngeklip di TikTok boleh, Iya. di Instagram boleh, terus kita baru tambahin bisa di Facebook juga. Iya. Kalian ada platform yang kalian lebih seneng klip di sana? Ada nggak? Itu satu. Yang kedua, tiap platform cara mainnya beda apa sama aja? Oke, kalau aku sih lebih seneng di IG sebenarnya. Kadang nggak tahu kenapa tuh di IG tuh lebih gampang buat naiknya. Gitu ya? Iya. ya sama lagi. Cuman gak menutup kemungkinan tuh TikTok juga sama sih. Cuman kalau di IG tuh kadang tuh dalam sejam itu udah bisa ribuan gitu. Bahkan aku pernah campaign Koleo nih sejam itu udah 10.000, 100.000 next-nya gitu. Jadi lebih nyaman di IG sih sebenarnya. Oke. Kalau Facebook potensial nggak menurut kalian? Facebook potensial sih soalnya itu kan ada grup-grup Facebook ya. Jadi kalau mau nyebarin lebih enak, tinggal disebar-sebar aja ke grup-grup jual beli, grup-grup mancing. Paling ditonton nanti juga nambah views lagi. Ada Ibu cara tuh. gitu. Ini tips langsung loh, dikasih loh nih tipsnya untuk dapetin view loh teman-teman. Nah, oke. Sekarang yang jadi pertanyaan gue, kalian kan udah coba clipping, ada di TikTok, IG, Facebook, tiga-tiganya pernah ya? Nah, ada hubungan nggak misalnya kreator A lebih cocok di Instagram, kreator B lebih cocok di TikTok, atau memang ya udah semuanya bisa naik di Instagram? Kalau saya sih langsung mirroring aja. Terkadang gini, kalau menurut saya pribadi, menurut pengalaman pribadi juga langsung gitu. Kayak misalnya katakanlah campaign Kohloya yang sedang membahas fitur TikTok. Fitur TikTok bla 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 bla. Saya mirroring IG post, TikTok post yang naik TikTok misalnya sekian juta. Besoknya saya recreate lagi tentang fitur TikTok juga. Terkadang tuh besok dan lusanya entah apa IG yang naik, TikTok yang nggak naik, atau bahkan keduanya gitu. Jadi menurut saya pribadi ada momennya di mana entah itu tentang hooknya, entah itu headline-nya, selama kita bisa mirroring, enak dua-duanya. Misalnya boleh di post di TikTok dan di IG, coba mirroring lah. Terkadang video yang udah kita buat tuh ada kan, jadi beberapa Clipper yang ngeremehin, wah ini TikTok pasti naik terus nih, IG mah enggak, biasanya jarang dan lain-lain. Padahal satu video itu belum tentu naik di satu platform, padahal di platform lain misalnya di IG yang lebih naik. Makanya kalau misalnya mirroring itu harusnya lebih besar kemungkinan video kita naik, makanya mending mirroring aja deh. Terkadang satu video tuh TikTok naik, IG enggak, IG naik, TikTok enggak, atau bahkan keduanya itu hoki banget tuh. Jadi mending keduanya. Kalau saya sih Clipper itu kan prinsipnya kan tebar jala ya. Nah, jadi di bagian mana yang banyak ikannya ya kan kita nggak bisa kontrol. Cuman kalau semakin banyak kita nyebar jala kan makin banyak ini yang datang juga ke kita. Lagian gitu, kan jadi lebih enak. Iya kan algoritma di luar kendali kita tuh. Makin banyak rezeki yang datang kan. Ngepost sana sini aja langsung TikTok, IG, gak usah pusing gitu. Oke. Nah, tadi kan ceritanya sistemnya tebar jala nih. Berarti kan asumsinya itu adalah kontennya banyak. Tuh. Ya ada. Boleh di-spill nggak? Clipper dalam sehari perlu posting berapa konten sih baru bisa menghasilkan puluhan juta seperti kalian? Kalau kalian deh, tiap harinya posting berapa konten? Kalau aku sih kan ada beberapa akun ya, kurang lebih tuh sehari ya 10 sampai 15. Masih masuk akal loh. Iya, cuma kan itu kan beda-beda akun, jadi nggak cuma satu akun doang. Oh nggak, masih total semua? Iya, 15 video gitu. Oke. Sorry, kalau saya pribadi sih karena saya full time ya. Entah kalau misalnya kalian entah ada pekerjaan atau sebagai industri clipper design atau mungkin kuantitinya beda. Kalau karena saya full time clipper, itu tuh sehari minimal pasti harus nyentuh 15. Tapi kalau misalnya waktu produktif, semangat, gak ada acara dan lain-lain, itu bisa nyampe 20-an. Soalnya kan saya ada 3 device di rumah, akun banyak juga, jadi harusnya bisa lebih. Tapi minimal setidaknya sehari itu kalau udah dikalkulasikan 15 harus adalah dengan video yang berkualitas gitu. Toh juga kalau emang udah tahu cara ngedit, tahu cara pakai hook, cari pasang headline yang bener, paling itu cuman ngedit perlu 10 menit aja udah jadi 2 video. Iya, Nggak perlu waktu banyak kok sebenarnya.
berkualitasnya konten Clipper itu apa tuh definisinya? Karena kan banyak teman-teman di sini tuh merasa kan Clipper ya udah yang penting kan posting-posting aja, bikin nyari konten, nyari hook, tambah headline, nyari konten, nyari. Ada nggak kriteria khusus yang menurut kalian ini loh clipping berkualitas yang bikin kontennya gampang FYP? Oke. Satu, hooknya itu menarik, apalagi bisa relevan ke banyak orang. Terus juga ditambahin sama headline yang bisa menggugah orang buat lagi scrolling bisa berhenti buat nonton. Penasaran? Ditambah isi videonya juga bagus. Itu sih udah combo maut sih itu. Salah satu indikasi video klip kita bisa viral, bisa FYP itu. Nah, terus yang salah satu yang membedakan juga, katakanlah kasarnya betul kata Do tadi bilang ya. Karena faktor utama di kita tuh selain isi video yang menarik tuh hook dan headline biasanya tuh, ya kan Do? Ya, nah, jadi tapi yang membedakan antara pemula dan yang sudah lama tuh biasanya sense ngambilnya tuh. Nah, itu biasanya yang berbeda. Meskipun insting ya? Ya, insting. Biasanya ini hook kayaknya menurut saya udah powerful deh. Nah, tapi terkadang biasanya menurut yang udah lama kayaknya kurang deh. Gimana kalau gini? Oh iya juga ya. Oh iya juga ya. Biasanya sense-nya tuh yang beda. Biasanya meskipun coba cari hook ini, keywordnya ini deh boleh. Misalnya PHK masa dan lain-lain. Nah, yang mereka ngambil tuh biasanya beda. Kayaknya ini kurang deh kalau menurut kita. Gimana kalau ini? Naik dan lain-lain. Jadi sense yang harus dilatih. Berapa lama tuh sampai seorang clipper bisa dapetin sense menentukan hook yang menarik, bagian mana yang bisa bikin kepo, bisa bikin clippingnya viral? Itu menurut kalian berapa lama mereka harus rutin lah jadi clipper? Kalau saya sih nggak nyampe hitungan bulan ya, belum nyampe sebulan tuh udah bisa langsung ini sih, langsung paham cara ininya gimana, sense-nya udah mulai kebangun. Yang penting tuh sering-sering nyoba, sering-sering edit gitu, sering coba kita upload. Kadang kan orang edit terus udah diedit minder nggak berani ngepost, padahal mah post aja kan buat evaluasi gitu. Nah, jadi kita harus sering evaluasi juga buat ke depan-depannya. Sering tanya-tanya juga. Iya. Karena kan itu pendapat kita doang, pendapat orang lain kan nggak tahu juga ya. Nah, jadi sering evaluasi, sering diskusi juga. Kadang seperti saya juga sering bertanya, guys, menurut kalian ini gimana ya? Guys, ini gimana ya? Oh iya ya, oke dan lain bla bla bla. Jadi terus, jadi biar lebih tajam sense-nya gitu. Pernah nggak ketemu campaign atau mungkin kreator yang misalnya mau kalian clipping, tapi susah banget naiknya, nggak naik nih. Maksudnya karena campaignnya atau karena orangnya, pernah nggak ngerasain? Pernah. Oh gitu. Ya, pernah. Itu campaign di Clipo apa bukan? Bukan sih. Oh bukan. Oke. Kalau di Clipo untungnya naik semua. Nah itu nanti gue mau ceritain kenapa bisa terjadi. Nah tapi kalau di versi kalian boleh ceritain nggak pengalaman clipper dapetin atau mau coba join campaign yang susah banget naikinnya? Menurut kalian penyebabnya kenapa pada saat itu? Itu kayak yang tadi sebenarnya ini ada hubungannya sama yang industri clipper ini mulai naik kan. Jadi banyak brand-brand yang istilahnya FOMO lah, ikut-ikutan. Nah kadang itu dari mereka nggak nyiapin bahan yang bagus, entah dari kualitas, entah dari pembawaan atau isi videonya kurang menarik. Itu kadang bikin kita bingung nih mau diapain. Kebanyakan tuh kayak gitu sih. Oke. Ya. Dan dia juga maksudnya nggak ada popularitas pasti gitu di media. Jadi agak susah juga tuh kalau dibawain ke sana kesininya. Oke. Biasanya gitu, termasuk itu juga. Yang kedua ya yang dibilang Do tuh gitu. Ya simpelnya gini deh teman-teman brand yang di sini. Ini gue juga sekalian jelasin kenapa campaign-campaign di Clipo itu kita sebenarnya udah ada filteringnya. Jadi teman-teman bayangin misalnya nih ada brand A gitu ya. Dia jualan air mineral deh gitu ya. Dia jualan air mineral tapi dia udah endorse banyak artis, dia udah punya banyak campaign viral, terus mungkin foundernya juga muncul podcast kemana-mana ceritain kenapa airnya itu yang terbaik dan lain-lain. Sedangkan ada brand B jualan air mineral juga, brandnya nggak ada yang tahu, foundernya nggak muncul, nggak pernah endorse artis, nggak pernah viral-viralan, dia cuma pernah sekedar ada konten timnya Iya tuh. Itu. Jualan air mineralnya gitu doang. Itu pun videonya cuma 3 menit misalnya. Nah, itu kebanyakan kayak gitu. Kebanyakan gitu Clippernya bingung mampus gitu. dong. Bingung juga iya. Udah mau segimana pun juga kita pun gimana. Masanya mau diputar-putar sampai gimana pun juga. Iya. Ya udah mentok. Katakanlah kita udah niat banget nih nyari hooknya, headline-nya, style editingnya enak dilihat. Isinya nggak menarik ya, tetap di skip juga. Iya. Nah makanya, balik lagi ke cerita tadi ya. Kenapa campaign-campaign di Clipo itu sebenarnya udah kita filter. Banyak sekali brand-brand itu yang sebenarnya udah kontak Clipo. Tapi di kita langsung bilang di tempat kalau
oh sorry nih brand kamu belum ready gitu loh bahasanya untuk ngambil clipper, tapi it's okay. Kita juga kasih tips-tipsnya. Ya. Kayak oke, kalian bisa mulai ambil campaign UGC dulu, kayak muncul di podcast kayak dan lain-lain banyak. Ya. Nah makanya teman-teman di sini yang brand ya nggak usah takut sebenarnya. Kalau kalian ragu gitu kan, brand kalian bisa nggak sih di clipping atau enggak, langsung chat ke Instagram Clipo aja. Nanti kan tim kita bantu cek. Kalau misalnya udah bisa kita langsung open. Kalau nggak bisa kita saranin apa tipsnya supaya nanti kalian bisa open. Simpelnya kan gitu. Iya. Jadi masih bisa gitu. Oke, sekarang gue pengen tanya nih ke kalian. Katakanlah di sini ada penonton ya yang mau mulai jadi clipper. Gimana caranya mereka mulai? Dari awal. Yang pertama sih Boleh dong. pahami basic editing, basic cara ngambil video, cara potong video. Sebenarnya sih itu udah cukup. Udah Sisanya perlu banget. tinggal cara cari hook, terus cara cari headline. Dan aku juga pernah di Clipo tuh sharing khusus cara bikin hook sama headline khusus 2 itu. Aku pernah ngadain sharing di Clipo khusus itu. Penting banget. Sebenarnya itu aja tuh udah cukup. Itu dong udah selebihnya. cukup. Sisanya paling konsisten terus evaluasi Iya. udah sih. Menurut kalian semua orang bisa jadi clipper nggak? Atau terbatas? Oh, anak muda doang atau? Enggak sih, semuanya Udah bisa kok dong. semuanya bisa jadi Clipper. Asalkan ada HP, internet, akal bisa harusnya. Asalkan mau nyoba itu yang paling Mau penting nyoba. sih. Entah itu sebagai sadar harus misalnya kayak ojol gitu harusnya bisa. Sambil kerja sampingan di pun Clipo bisa. juga banyak ini loh. Ada yang sambilan ojol, sambilan Banyak. Iya, clipping. bisa. Terus yang jadi kurir paket sekalian jadi clipping. Ya, bahkan ada yang banting setir juga langsung full time clipping tuh. Wah, Teman saya tuh. udah menghasilkan apa belum tuh? Udah dari Clipo aja itu teman saya juga. Jadi dia lulusan SMA sama saya juga. Sampai sekarang tuh dia tetap jadi ojol. Waktu ngelihat UGC saya viral di HP dia, pengen ikutan katanya dan lain-lain. Oke, ikutin Clipo nih masuk dan lain-lain bla 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 bla. Wah, dalam seminggu tuh dia fokus karena dia ada basic editing juga. Jadi enak adaptasinya agak cepet gitu. Setelah 1 minggu, terus katanya dia, kok nggak ngojol lagi? Nggak, sekarang gua jadi full time clipping aja deh katanya. Gitu. Waduh. Di Clipo, iya di Clipo yang ajakan dulu itu enak juga katanya. Dalam sehari nggak perlu isi oli dan lain-lain lah, pemeliharaan dan lain-lain, diam di rumah, waktu fleksibel, uang dapat gitu katanya. Itu teman tuh jadi langsung banting setir tuh. Terus juga di Clipo ini kan banyak bapak-bapak, banyak ibu-ibu yang baru-baru kan sebenarnya. Dia lagi audiens koleo kayaknya itu tuh. Udah pasti sih. Tapi ada satu yang mereka punya, tapi orang lain enggak. Itu Apa itu? semangat. Nah, Rasa itu. pengen tahu. Iya, mereka yang, tuh yang bapak-bapak ibu-ibu malah lebih semangat. iya lebih semangat, semangat dibanding orang-orang. Bahkan dia tuh sampai nyatet, oh ini tuh artinya Bentar apa ya. ya? Ini tuh ya bentar ya saya catat dulu gitu. Emang sedikit agak kesel tapi semangatnya, gila Iya, sih. kita acungi jempol itu bener-bener sih. Jangan dulu ngeklip deh, masuk Discord, install Discord juga. Itu. udah. Banyak. Iya, banyak. Ini udah masuk gimana ya? Ini bantuin dong, gitu-gitu. Ini gimana saya katanya bisa ngasilin? Ya Itu Bu, sabar seru, ya. seru. Bapak bentar ya. Ini jadi gini Iya, tapi gitu-gitu kalian bantuin orang tua itu Iya, ini juga Iya, loh. Berkah dong, juga loh. Berkah. Nih teman-teman, makanya ya. Jadi memang kan sebelumnya pas gua ngonten banyak bahas affiliate, itu kan memang audiensnya itu rata-rata bukan anak-anak yang muda-muda banget gitu loh. Nah, banyak yang mereka yang udah ya mungkin 30-an, 40-an, bahkan 50-an juga ada. Akhirnya sekarang mereka juga mau coba-coba dari Iya, Clipper kan, dan betul. akhirnya ya masuk ke Clipo dan belajar. Toh mereka juga bisa menghasilkan. Beberapa udah ini loh. Iya, udah udah. narik. Udah klaim Udah ya. ada yang klaim juga. Ada tuh bapak-bapak yang naik rolls juga, rolls juga kan kemarin tuh. Naik apa? Oh, naik roll ya. Ya roll. Karena udah PO mungkin tuh. Iya. Mereka aktif juga di Aktif Discord, juga di mau Discord. sering nanya kalau nggak tahu nanya gitu. Itu Anak muda lebih juga banyak kok di lebih sana. apa lebih enak sih. Kalau menurut kalian, misalnya nih ya teman-teman di sini ada yang mereka itu ragu gitu kalau Clipper itu bisa dijadikan full time. Menurut kalian apa yang mereka harus punya dulu, baru lu full time deh. Sebelum itu jangan misalnya. Oh iya. Kalau menurut saya sih, kalau dari saya pribadi harus punya itu dulu standar dulu, misalkan standar penghasilan sebulan berapa. Kalau itu udah bisa stabil belum? Kalau misalkan belum, ya jangan langsung inilah banting setir. Tetap sambil clipping, tetap sambil ngerjain pekerjaan utama. Tapi kalau udah perlahan-lahan udah mulai meningkat, udah mulai konsisten, Udah pasti bahkan gitu penghasilannya udah makin nambah, itu sih udah bisa. Ya harus dilihat dari sananya juga sih. Ya mungkin ceritanya sama seperti kalian gitu loh. Awalnya Ya. punya kerjaan dulu, Ya, gitu, sampai kurang dari lebih. Clipper bisa jauh melebihi kerjaan
utamanya baru Iya. dijadiin full time. Ya. Tuh. Oke. Nah, jadi pertanyaan gua nih, di teman-teman sekitar kalian gitu ya, ada yang udah mulai kayak apa, kalian kayak bikin komunitas kecil ngumpul-ngumpul bahas Clipper nggak? Atau ya mereka datang minta diajarin gitu loh, langsung ke rumah? Kalau yang Teman tongkrongan. teman kampus saya tuh udah ada 4 atau 5 orang. Bener-bener saya bawa laptop tuh datang, saya ajarin cara masuk Discordnya, cara ngeditnya gimana, contoh-contoh klipnya gimana. Itu udah beberapa orang udah saya ini. Ih, mantap. Kalau Soalnya kan enak gitu kan kalau ngajak temen gabung gitu, jadi Seru ya? seru, jadi rame. Karena kalau menurut gue ya, Clipper ini gini loh, dengan lu ajak temen lu jadi Clipper, sama sekali nggak ngurangin apa ya, rezekinya dan Iya, juga enggak cuannya dong. lu gitu loh. Malah bisa menambah. Kenapa? Karena jadinya kan sharing ini, Iya. sharing angle. Sharing angle. Betul. Contoh dia udah dapat yang viral nih, gue viral nih, gue dapat FYP nih Nah. pakai angle ini, lu ikutin dong, hajar terus gitu. Nah, kan. itu juga salah satu insight-nya itu. Iya iya. Online kita ada juga ya, Do ya. Iya, Jadi tiap emang malam ada itu juga. nongkrong kita. Teman juga ada gitu. Cuman memang ada, nggak semua teman yang kita ajak mau dan langsung berhasil juga. Ada teman saya pribadi juga dari teman olahraga, teman SMA, teman sekampung. Ada yang ikutan banyak tuh. Saya udah jelasin dari awal sampai bisa ngasilin. Bahkan ada yang bawa laptop juga sama. Tapi memang kebanyakan pada nyerah sih 1 minggunya. Tapi ada juga yang naik. Masalahnya ya itu. View sehari doang udah stuck. Udah bener-bener gak ada jalan dan lain-lain. Udah ada cabut aja. Mental sih yang Mental ini itu tuh. sih awal-awal. Iya, cuman kadang yang gue bingungnya itu adalah ya, kadang orang-orang gini loh. Contoh nih ya, misalnya dia kerja di kafe deh misalnya ya, kayak balik ke cerita lu gitu kan. Iya. Lu kerja di kafe juga 8 jam, 12 jam kalau Iya. lembur, bener nggak? Iya. Lu jadi Clipper kalau 12 jam meledak dong laptop lu. Bener? Ngerti gak? Lu coba 12 jam ngedit jadi Clipper, meledak laptop lu. Jadi kayak menurut gua nggak mungkin kerja lu sebagai Clipper itu bisa lebih capek, lebih memakan waktu ketimbang kerjaan utama itu kan. Iya. Jadi kenapa nggak dicoba gitu? Iya. Taruhlah kalau misalkan emang effortnya sama, pekerjaannya sama, gajinya mirip, tapi kan yang satu bisa kerjain dari rumah, yang satu enggak. Nah, itu kan Pahit-pahitnya lah lebih gitu lah enaknya ya. Clipper tuh itu, bisa dari mana aja. Iya, iya. Itu. Lebih fleksibel lagi. Terus itu juga pekerjaan kita gitu, maksudnya nggak ada yang wah aku mau segini gini. Alah, nih jebret gitu kan. Apa itu jebret? Gue happy banget nih kalau Clipper gue udah mulai sombong, berarti menghasilkan ya. Berarti dari Clipper menghasilkan. Oh iya Kalau dong. misalnya dari Clipper nggak Jelas. menghasilkan, apa yang mau disombongkan? Iya, betul. Iya benar. Itu. Nah, kita kan di Clipper itu punya target ini bro, 1 juta lapangan pekerjaan dari Clipper. Menurut kalian mungkin nggak kita ciptain 1 juta lapangan kerja dari Clipper? Sangat mungkin. Harusnya mungkin banget dong. Iya. Kita bantu pemerintah loh ini. Betul Iya, banget oh. itu. Susah loh 19 juta lapangan kerja, kita mau bantu 1 juta. Iya dong. Nah, apalagi kan banyak orang yang makin yang lagi stres kan, lagi putus asa. Iya. Terus dengan adanya Clipper ini ya bisa jadi salah satu jalan yang buat membantu mereka. Iya, daripada pusing-pusing nganggur, entah itu PHK masal, Ya. entah itu karena gaji kecil dan lain-lain nggak sesuai kebutuhan. Coba Clipper. Ya kita ini juga salah satu contoh yang terbantu dari Clipper. Betul. Terutama yang lagi nganggur. Tolong dong kalian yang lagi nganggur tulis deh apa sih penyebab kalian masih belum nyobain Clipper gitu loh. Tuh. Iya. Apa gitu. Kerjaan kagak punya, waktu banyak, gabut doang, nonton TikTok cewek joget-joget pakai daster Iya, doang. Aduh, bahaya itu mah. Udah ngedit jadi Clipper selesai. Tuh. Bener nggak? Modal HP doang. Iya, nggak bete banget kok, maksudnya di Clipper juga, di Clipo juga maksudnya kan dia ada bukan robot doang gitu, maksudnya ada orang yang bisa diinteraksi, ada live editing juga dan lain-lain, harusnya fun juga gak sih? Dapat Ya. uang juga dan lain-lain. Selain Jadi dapat alasannya income, kayaknya kalau nggak masuk kayak aneh selain banget dapat income aja juga gitu. bisa dapat temen kan. Iya, enak. seru. Bener-bener. kan. Dan kalian dapat banyak teman juga ya di Oh, Clipper? banyak banget sih. Wah. Sekarang tiap kali kalian nge-live yang nonton berapa sih? Wah, ratusan kan. Pernah satu momen itu membludak kan Oh, iya karena tuh, waktu itu tuh. Iya sampai booster Oh harus ini lagi. penuh, kok gimana ini gak bisa tuh. Iya, gue Iya, langsung. itu. Oh iya, langsung gimana nih beli booster Discord? Iya, gitu kan. terakhir yang nyampe 495 lah, hampir 500-an. tuh. hampir 500-an selalu segitu tiap live itu banyak banget. Kayaknya ke depannya pasti lebih banyak banget sih. Iya. Ya kayaknya Discord kita udah mau meledak juga sih. Intinya buat teman-teman di sini ya nggak usah takut ya. Mungkin banyak yang
mau mulai jadi clipper tapi takut, aduh aku dari nol banget, nggak paham ini, nggak paham itu. Tenang gitu loh. Bukan cuman kalian yang nggak paham, banyak itu bapak-bapak umur 40. Ini gimana dek? Saya Discordnya kenapa ini dek? Nah, banyak. Jadi kalian itu join dulu dan setiap Senin, Rabu, Jumat ada live ya di Discord. Kalian bisa langsung nanya-nanya juga dan ngobrol juga. Ada gitu. sesi Q&A dan lain-lain. Oke, nah ini mungkin kita masuk ke sesi akhir dari podcast ini. Gue pengen tahu ya bukan pendapat sih, harapan kalian. Ya. Harapan kalian terhadap industri clipper di Indonesia itu seperti apa? Semoga ini sih apa yang saya pengen itu semoga makin banyak campaign-campaign yang menarik, CPM yang tinggi-tinggi kan. Terus juga industri yang makin berkembang kan, kalau industrinya berkembang kita juga jadi enak gitu sharing-sharingnya. Nggak ada yang sikut-sikutan, jadi saling rangkul lah, itu kan enak. Jadi kita bisa bikin suasana yang sehat lah, yang positif, itu kan lebih enak gitu. Ya mungkin influencer dan produk-produk yang lainnya juga segera mungkin bisa melek langsung ke Clipper lah. Ya itu kan enak buat dianya juga, buat enak kitanya juga. Mungkin kedepannya kan kita target campaign kan mau banyak juga dong. Iya. Nah jadi mungkin kedepannya saya harap bisa lebih komplit gitu kan, enak tuh. Keren. Gitu. Nah ini terakhir nih ya, ini biar seru-seruan dan ada materi klip aja nih bro. Ada nggak konten kalian yang nge-clipping di Clipo tapi belum kalian klaim? Tapi udah FYP? Ada. Mana? Ada. Coba tunjukin. Yugisi. Apa itu? Yugisi ada. Berapa view? Sekarang kayaknya udah 200.000 view deh. 200.000 berarti gua harus kali berapa tuh? Kali 5. Satu video. Itu nanti tarik deh, yang agak kecil ada nih. Ini Yugisi 1.000, 2.000, 100.000, 100.000. 200.000 ada nih 100.000. 100.000 ya, oke. Boleh. Nih teman-teman kita Kali 5 tuh. Kita bikin sesi tarik tunai hasil clipping langsung di podcast. Berapa tuh? Itu nanti jangan diklaim lagi ya, yang 100.000 itu ya. Oh ini yang udah diklaim ya? Yang belum diklaim, yang belum. Yang ini udah diklaim kemarin sih. Ya. Aku ada. Apa? Wih, sesi tarik tunai hasil clipping nih. Iya. HP dipinjam deh ini. Tuh. Mana tadi? Oke, silakan. Mau yang private? Bebas. Enggak. Terserah deh. Nanti kita tinggal kali berapa gitu loh. Oke. Dari sekalian aja deh ya. Ini sekalian kita tutorial ya buat teman-teman gimana sih cara ngitung reward untuk clipper. Nah, jadi kalian tinggal ngambil view-nya kalian dikali dengan CPM-nya. Nah, nanti ini kita lihat dulu campaign-nya. Apa tuh videonya? Oke, ini belum ditarik ya? Belum, ini yang private nih biar sekalian banyak yang ini kan penasaran. Oke, yang private. Jangan di-spill ya. Kelihatan. Ada 31.000, 31.000, 400.000. Oke, kita ambil yang 400.000 aja deh. Kemarin yang private berarti Kali 3. Kali 3. 1,2 juta. Iya. Duit gua nggak cukup lagi. Oh bentar gue cari deh. Ini maaf ya teman-teman ya, agak kaget loh. 400.000 kali 3.000 loh, 1,2 juta. Nah jadi cara hitungannya itu teman-teman ambil view kalian kali dengan CPM atau rate yang kita pasang. Contoh yang untuk private campaign itu kan kita Rp3 per view gitu ya. Yeah. Nah kalau view-nya 400.000 berarti gue harus bayar 1,2 juta. Nah kira-kira seperti itu, paham ya teman-teman ya. Nah jadi ada yang lebih kecil nggak bro? Kebetulan nggak bawa 1,2 juta bro. Ada nih baru upload. Ntar saya cek dulu juga deh. Kayak ini masih baru kemarin nih. Oke, berapa? Ini di total diakumulasi itu 55.000. 55.000 kali 3 100. Nah ini campaign polio yang baru aktif. Oke, berarti berapa? 100.000. Ya 55.000 berarti 55.000 dong. 100.000. Oke. Tarik tunai clipper. Lu berapa bro? Akumulasi nih, kalau paling akumulasi Yugisi nih. Ya. 1.000, 2.000, 5.000, 15.000, 20.000. Kali berapa? Kali lima. kali 5. Iya. 100.000 dong. 100.000. Langsung cair guys. Nah, jadi buat teman-teman biasanya sistemnya itu kalian nanti tinggal submit videonya dan ya udah nanti tinggal tunggu pencairannya. Cuman ini karena pas ketemu gua kita cairin langsung gitu. Nah, buat teman-teman, gue pengen ngadain challenge gini bro. Kalau misalnya ada clipper ya yang ketemu gua di jalan,
ada passwordnya. Lu kasih tahu passwordnya ke gua. Clipping di Clipo aja. Nah kalau lu ngomong gitu, lu boleh tarik tunai dari gua. Iya. Mantap tuh enak guys, tuh. tuh enak tuh pokoknya. Tapi jangan yang banyak-banyak ya guys. Gue jarang-jarang bawa cash loh. Tergantung nunggu langsung tuh. Tergantung cash yang gue bawa. Jadi kalau kalian ketemu gue di jalan, di mall, di apa, kok. Nah gue nanya, passwordnya apa? Clipping di Clipo aja. Oke, tunjukin view-nya gue cash tunai. Lah pokoknya kalau ada koleo di jalan langsung intilin tuh, langsung pokoknya. kejar. Langsung. Kok sini langsung. Oke. Hai, man. Oke, thank you banget bro udah datang ke podcast Iya, ini. sama-sama. Happy Thank you. banget. Balik lagi, semoga teman-teman Clipper yang entah baru mau mulai, baru ngulik-ngulik, udah mulai jadi Clipper, semoga kalian dapat insight lah ya, dan juga pengetahuan-pengetahuan baru dari podcast ini. Dan pastinya kalau kalian mau lebih banyak lagi belajar, explore, dan menghasilkan dari Clipper, langsung join Clipo sekarang, potongan 0% untuk para Clipper ya. Clipping di Clipo aja. See you on the next video. Di Klipo.